Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antari Femina dari Sori, absen 4. Dan nama saya Anila Lufia Pramudita, absen 3. Kami kali ini akan menjelaskan mengenai materi bahasa Indonesia kelas 9, yaitu teks eksplanasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertiannya, Lalu strukturnya, kemudian ciri-cirinya, contohnya, latihan soal, dan juga pembahasan. Oke. Jadi, apa sih itu teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi itu didefinisikan sebagai berikut nih oleh beberapa ahli yang nantinya kita akan simpulkan. Yang pertama, oleh Knapp dan Watkins, teks eksplanasi menjelaskan mengenai dua hal utama. Yang pertama mengenai proses dan sebab, bagaimana dan mengapa, dan yang terakhir, dampak yang mungkin terjadi atau akibatnya. Nah, kemudian ada ahli berikutnya menjelaskan teks eksplanasi merupakan format tekstual yang menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Nah, ahli ini adalah Tommy Arianto. Kemudian ahli berikutnya Kosasi menjelaskan bahwa teks eksplanasi menyajikan keterangan mengenai fenomena alam, baik itu bersifat fenomena alam ataupun sosial yang bersifat faktual dan informatif. Dicatat ya, faktual dan informatif. Nah, kemudian ahli terakhir yaitu Isnatu dan Farida di bukunya menjelaskan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menyajikan penjelasan atas proses terjadinya fenomena alam ataupun sosial. Jadi menjelaskan. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses pada suatu peristiwa lengkap dengan kronologi dan penjelasan sebab akibatnya. Nah, keywordnya itu bisa digarisbawahi yaitu peristiwa lengkap, kronologi, dan penjelasan sebab akibat. Nah, struktur teks eksplanasi ada 4. Yang pertama, judul. Yang kedua, pernyataan umum. Yang ketiga, urutan sebab akibat. Dan yang terakhir adalah interpretasi atau penutup. Nah, judul adalah mendeskripsikan secara singkat, padat dan jelas mengenai topik yang ditulis. Judul itu wajib ada ya. Nah, yang kedua ada pernyataan umum. Nah, bagian ini itu memuat secara umum gambaran peristiwa yang akan dibahas. Bagian ini mencakup jawaban atas pertanyaan seperti apa, di mana, dan sebagainya, atau bisa disingkat menjadi adiksi mbak. Nah, yang ketiga urutan sebab akibat. Bagian ini mencakup secara kronologi dan juga detail mengenai sebab atau alasan peristiwa terjadi, kemudian peristiwa itu terjadi seperti bagaimana atau prosesnya, dan yang terakhir adalah akibat yang dirasakan atau terjadi setelah peristiwa berlangsung. Yang terakhir adalah interpretasi atau penutup. Nah, bagian terakhir ini diisi dengan interpretasi perspektif ataupun pendapat dari penulis terhadap kejadian berdasarkan atau dilandaskan oleh fakta dan data yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian kita akan beralih ke ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, ada 5 ciri-ciri utama yang harus diingat. Yang pertama, teks eksplanasi pasti bersifat faktual, yang artinya informasi yang dibahas pada teks eksplanasi ini berdasarkan pada fakta dan peristiwa nyata yang bisa dicek kebenarannya. Nah, yang kedua, teks eksplanasi bersifat informatif dan objektif, yaitu menyediakan informasi tanpa sifat persuasif atau objektif sesuai dengan fakta. Nah, yang ketiga yaitu membahas suatu fenomena. Nah, teks eksplanasi ini tidak serta-merta membahas secara umum, general, secara luas tentang sesuatu, tapi sedikit lebih spesifik mengenai fenomena tertentu dan hanya membahas mengenai fenomena itu saja. Yang keempat, strukturnya jelas. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ada 4 struktur, yaitu judul, pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Nah, itu strukturnya harus disusun secara sistematika atau tidak boleh diacak-acak. Yang terakhir ada kata penanda urutan. Ini biasanya sering ditemukan pada kronologi teks atau urutan sebab akibat. Nah, penggunaan kata penanda urutan itu seperti pertama, terakhir, berikutnya, dan lain sebagainya. Ini ada contoh teks yang sesuai dari National Geographic. Jika ingin dibaca silahkan dibaca ya. Klik aja linknya. Nah, kemudian ada contoh teksnya nih yang kali ini membahas fenomena alam, spesifiknya yaitu aurora. Nah, bisa dilihat di sini ada teksnya. Ini merupakan bagian pernyataan umum ya, karena dicek di sini ada adik simbanya seperti pada
menjelaskan kapan terjadinya ya. Kemudian di sini juga menjelaskan apa sih sebenarnya aurora itu. Atau definisinya. Nah, terjadinya juga di mana nih, juga dijelaskan terjadinya di daerah Southampton di Inggris. Ini merupakan contoh dari bagian pernyataan umum. Nah, sebenarnya teks ini lebih panjang lagi nih. Jika dilihat di bagian pojok kiri atas ada sumbernya, jadi kalau mau dibaca silakan. Nah, berikutnya ada contoh teks kedua, yaitu mengenai fenomena sosial, lebih tepatnya mengenai hoax. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa ciri-ciri dari teks eksplanasi ya. Di sini bersifat faktual. Nah, ini ada membahas tentang dampaknya juga. Kemudian di sini juga membahas secara informatif dan objektif. Karena di sini ada datanya juga, ada hasil penelitian di Italia pada 2018 dan lain sebagainya. Nah, kami sudah menyiapkan 2 soal. Ini 2 soal. Ya, jadi kita harus bahas aja. Yang pertama, urutan struktur teks eksplanasi yang tepat adalah, ini tanpa judul ya. Tadi kan ada judul, sekarang ini kita nggak ada judul. Jawaban yang mana nih? 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Nah, jawaban itu yang benar adalah B. Yang pertama, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan yang terakhir adalah interpretasi. Nah, mungkin untuk bagian keduanya itu namanya beda-beda ya, deretan penjelas atau teks akibat atau isi. Karena biasanya pada teks itu umumnya urutannya adalah pernyataan umum, isi, dan kesimpulan. Sebenarnya kurang lebih begitu saja, hanya isinya secara detail mungkin berbeda. Dan yang kedua, nomor kedua, yaitu pada bagian apakah inti dari teks eksplanasi? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang benar adalah sebab akibat. Soalnya dalam bagian ini itu dijelaskan secara rinci penyebab kejadiannya atau peristiwanya apa, lalu akibat atau dampak dari peristiwa tersebut itu apa. Nah, kalau pernyataan umum kan ya secara Umum umum ya, dan terus aspek yang dilaporkan itu lebih isi detailnya. Yes. Argumen itu ya bukan ini Tidak ada harusnya argumen. argumen itu harusnya di teks debat atau teks diskusi. Yes, 100. Oke, kita sudah mencapai bagian terakhir dari penjelasan kami. Nah, sebenarnya masih ada lagi yang bisa kita bahas untuk eksplanasi, namun secara umum kurang lebih begitu saja. Nah, Ada Quotes, ya. quotes of the day. Apa nih? semakin aku tahu, Semakin aku sadar bahwa aku tidak tahu banyak. yeah. Jadi kalian teruslah menimba ilmu, semakin kalian tahu semakin banyak yang bisa kalian gali lagi ya. Oke. Dan wawasan kalian tambah luas. Wush. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.